Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa penculikan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 letnan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan 30 September tahun 1965 dini hari. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh D.N. Aidit untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menjadikan ideologi komunis sebagai dasar negara Indonesia. Lalu pada bulan Januari 1965, PKI mengajukan gagasannya mana isinya adalah pembentukan angkatan kelima selain angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi. Gagasan tersebut menuntut pemerintah agar buruh dan petani dipersenjatai dengan alasan guna menghadapi neokolonial imperialisme atau neokolim Inggris. Namun hal tersebut ditolak secara tegas oleh Angkatan Darat. Menurut Menpangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan angkatan kelima tersebut tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Menurutnya, angkatan kelima harusnya berada dalam lingkungan ABRI dan ditangani oleh komando perwira yang profesional. Penolakan tersebut membuat konflik PKI dan Angkatan Darat semakin memanas. Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal sendiri ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Menanggapi hal tersebut, Angkatan Darat langsung menyatakan kesetiaannya kepada Presiden Soekarno. Pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukanlah Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jenderal dan kepangkatan tinggi yang memiliki tugas untuk memberikan usul kepada Menpangkat penting promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi. Pada akhirnya, PKI dan simpatisannya pun berencana untuk menculik para perwira tinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Pada saat itu, Ketua Biro Khusus PKI yang bernama Sejam Hamaruzam dan Letkol Untung Sutomo, seorang perwira Angkatan Darat, telah menulis nama-nama yang menjadi target penculikan mereka. Pada saat itu pula, Letkol Untung berhasil mengumpulkan prajurit militer yang pembelot sekitar 2.130 orang dan kekuatan sipil dan ormas pendukung lain serta sekitar 2.000 orang. Dan dari sini total pasukan yang terkumpul sekitar 4.130 orang. Letkol Untung pun membagi 3 pasukannya. Pasukan yang pertama yaitu ada pasukan Pasupati yang terdiri dari Cakrabirawa dan Brigade Infanteri yang bertugas menculik para jenderal. Yang kedua ada pasukan Bima Sakti yang bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI atau Radio Republik Indonesia dan Telkom. Yang ketiga ada pasukan Gatot Kaca yang terdiri dari pasukan pembela pangkalan dan sukarelawan yang bertugas menjaga lubang buaya. Pada jam 3 dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Untung memberi perintah pasukan Pasupati untuk menangkap dalam keadaan hidup maupun mati para jenderal yang telah menjadi target mereka. Letkol Untung pun menunjuk Letnan Dul Arif sebagai komandan pasukan Pasupati dan sebagai ketua pelaksanaan penculikan. Kemudian Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasupati ini untuk menculik 7 jenderal dalam waktu yang bersamaan. Dalam penyerbuan inilah mereka berhasil menangkap 7 orang yang terdiri dari 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan 1 letnan. Ke-7 orang tersebut yaitu yang pertama ada Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Beliau adalah Menteri dan Panglima Angkatan Darat dan Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua ada Mayor Jenderal TNI Raden Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat di bidang administrasi. Yang ketiga ada Mayor Jenderal TNI Mas Tirtodarmo Haryono, Deputi 3 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang perencanaan dan pembinaan. Yang keempat ada Mayor Jenderal TNI Siswando Parman, yaitu Asisten 1 Menteri dan Panglima Angkatan Darat di bidang intelijen. Yang kelima yaitu Brigadir Jenderal TNI Dona Isa Panjatan, yaitu Asisten 4 Menteri dan Panglima Angkatan Darat bidang logistik. Yang keenam ada Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswamiharjo, yaitu Inspektur Kehakiman dan Auditor Jenderal Angkatan Darat. Yang ketujuh ada Letnan Letu Pierre Andreas
Papandayan, yaitu Ajudan Jenderal Nasution. Sekarang mari kita bahas satu persatu kronologi pada saat pahlawan revolusi diculik. Yang pertama yaitu penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pasukan ini dipimpin oleh Peltu Mukijan yang berangkat dari desa Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 dini hari menuju ke kediaman Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang, Jakarta. Setibanya di sana, pasukan penculik langsung meluncuti senjata para pengawal yang tidak menaruh kecurigaan. Kemudian pasukan penculikan mengetuk pintu yang dibuka oleh putra Jenderal Ahmad Yani yaitu Edi. Selanjutnya, para penculik meminta Edi untuk membangkitkan ayahnya dengan masih memakai pakaian tidur. Jenderal Ahmad Yani menemui para penculik itu. Salah seorang penculik, yaitu Sersan Raswat, mengatakan bahwa Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk segera menghadap Presiden. Jenderal Ahmad Yani menyanggupi dan hendak berganti pakaian. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh kawan penculik. Hal tersebut membuat Jenderal Ahmad Yani marah dan menampar perangkat doktrin lalu kembali memasuki kamar. Saat itulah Sersan Raswan memerintahkan kepada Ki Jadi untuk menembak Jenderal Ahmad Yani dengan senapan Thomas hingga tewas. Kemudian jenazah Jenderal Ahmad Yani diseret keluar rumah dan dilemparkan ke dalam satu truk. Selanjutnya jenazah Jenderal Ahmad Yani dibawa menuju ke desa Lubang Buaya. Lalu yang kedua yaitu penculikan Majen Suprapto. Penculikan Majen Suprapto ini dipimpin oleh Serka Sulaiman dan Serda Sukiman. Ketika itu Majen Suprapto belum bisa tidur dikarenakan sakit gigi. Ketika para penculik membuka pagar, Majen Suprapto menanyakan identitas mereka yang segera dijawab sebagai anggota Cakrabirawa. Karena tidak merasa curiga, Majen Suprapto keluar bersama istrinya menemui pasukan penculik di teras. Serka Sulaiman menyampaikan bahwa Majen Suprapto diperintahkan menghadap Presiden dan disanggupinya oleh Majen Suprapto. Namun, ketika hendak berganti pakaian, Majen Suprapto ditodong senjata dan memaksa masuk ke dalam satu truk untuk langsung dibawa ke Lubang Buaya. Lalu yang ketiga ada penculikan Majen MT Haryono. Penculikan Majen MT Haryono ini dipimpin oleh Serka Bungkus dari Resimen Cakrabirawa. Mereka berangkat dari desa Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari menuju ke kediaman Majen Haryono di Jalan Prambanan, Jakarta Pusat. Sesampainya di sana, pemimpin pasukan mengetuk pintu yang dibuka oleh istri Majen Haryono. Serka Bungkus menyampaikan bahwa Majen Haryono harus menghadap Presiden, namun Majen Haryono curiga sehingga menyuruh istri dan anaknya masuk ke kamar sebelah. Hal tersebut membuat para penculik marah dan mendobrak dan memasuki pintu kamar karena pintunya terbuka. Kondisi kamar gelap sehingga kawanan penculik membakar surat kabar untuk menerangi. Majen Haryono berusaha merebut senjata tetapi gagal dan bahkan dirinya ditikam hingga tersungkur. Pada akhirnya Serka Bungkus menembak Majen Haryono sampai tewas. Jenazah Majen Haryono kemudian diseret keluar rumah dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Lalu yang keempat yaitu penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Penculikan ini dipimpin oleh Serma Satar yang memasuki pekarangan rumah Majen S. Parman pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Majen S. Parman yang terbangun karena mengira ada pencurian di rumah tetangganya. Majen S. Parman yang masih memakai pakaian tidur membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat kawanan penculik. Pimpinan penculik menyampaikan pesan bahwa Majen S. Parman harus menghadap Presiden Soekarno karena kondisi genting. Kemudian Majen S. Parman langsung mengganti pakaian dan diikuti oleh penculik. Karena tingkah laku tidak wajar, istri Majen S. Parman menanyakan surat perintah kepada mereka. Setelah itu Majen S. Parman menyuruh istrinya menelpon Majen Ahmad Yani, namun kabel teleponnya diputus paksa oleh pasukan penculik. Akhirnya pasukan penculik memaksa Majen S. Parman untuk masuk ke kendaraan dan dibawa ke desa Lubang Buaya. Lalu yang kelima yaitu penculikan Brigadir Jenderal Ishak Panjaitan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari di kediaman Brigadir Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta didatangi oleh pasukan penculik yang dipimpin oleh Serma Soekarjo. Para penculik ini mengepung dan membuka
pavilion secara paksa dengan tembakan. Kemudian para penculik berhasil masuk dan menembak ke segala arah sehingga menyebabkan salah satu anggota keluarga Brigadir Panjaitan tewas dan prabowo rumah hancur. Selanjutnya, para penculik memerintah Brigadir Panjaitan turun dan menghadap presiden. Di bawah todongan senjata, Brigadir Panjaitan berjalan keluar rumah mengenakan seragam lengkap. Namun dalam kondisi yang mencekam tersebut, Brigadir Panjaitan menyempatkan diri untuk berdoa. Karena mendapat perlakuan yang kasar dan penghinaan, Brigadir Panjaitan mencabut pistol dan berusaha melawan. Namun Brigadir Panjaitan terlebih dahulu ditembak kepalanya hingga tewas. Merasa belum puas, tubuh Brigadir Panjaitan ini ditembak kembali oleh para penculik, kemudian jenazahnya diseret dan dilemparkan ke atas truk untuk dibawa ke desa Lubang Buaya. Yang keenam yaitu penculikan Jenderal Brigadir Sutoyo. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan berangkat dari desa Lubang Buaya yang berkekuatan satu peloton resimen Cakrabirawa yang dipimpin oleh Serma Surono. Pasukan ini dibagi menjadi 3 regu yang masing-masingnya dipimpin oleh Serda Sutebjo, Serda Natibjo, dan Kopda Dasuki dengan tujuan menculik Brigadir Sutoyo. Sesampainya di kediaman Brigadir Sutoyo di Jalan Sumenep nomor 17 Jakarta, pasukan penculik langsung menyebar dan Brigadir Sutoyo terbangun karena mendengar kegaduhan di dalam rumahnya. Kemudian dari dalam kamar, Brigadir Sutoyo bertanya identitas mereka dan dijawab tamu dari Malang. Selanjutnya, pasukan penculik menggedor pintu kamar dan mendesak untuk dibuka. Ketika Brigadir Sutoyo membuka pintu, Serda Sudibjo dan Pratu Sumardi masuk dan menyampaikan perintah untuk menghadap presiden. Kedua penculik tersebut langsung menghadapi Brigadir Sutoyo dan membawanya keluar untuk dinaikkan ke dalam dan langsung menuju ke desa Lubang Buaya. Yang ketujuh yaitu penculikan Letnan 1 Tendean. Ketika mendengar letusan senjata di kediaman Menko Hankam Jenderal Ahmad Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letu Tendean yang merupakan ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution terbangun dengan memakai celana hijau dan jaket coklat, serta membawa senjata. Letu Tendean keluar pavilion memeriksa keadaan. Selanjutnya, sesampainya di halaman, Letu Tendean disergap dan dilucuti senjatanya oleh para penculik karena dikira Jenderal Nasution. Pemimpin penculik, Pelda Dejahuro, merasa yakin bahwa yang ditangkap adalah Jenderal Nasution, meskipun sebenarnya itu adalah Letu Tendean. Selanjutnya, Letu Tendean digiring dengan tangan terikat di belakang dan didorong dengan senjata laras panjang masuk ke dalam kendaraan dan menuju ke desa Lubang Buaya. Setelah semuanya sudah diculik, memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke Lubang Buaya. 3 dari 7 perwira tinggi negara telah dihilangkan nyawanya di rumah mereka masing-masing. Yang pertama yaitu Letjen Ahmad Yani, yang kedua Majen Haryono, dan yang ketiga Brigadir Panjaitan. Dan 3 perwira tinggi lainnya dan 1 perwira ditangkap secara hidup-hidup. Yang pertama yaitu Majen Suprapto, yang kedua yaitu Majen Supratman, dan Brigadir Sutoyo dan Letnan Tendean. Di Lubang Buaya, para perwira yang masih hidup dianiaya terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka dihilangkan nyawanya dan dilemparkan begitu saja ke dalam sumur tua yang sempit yaitu Lubang Buaya. Dengar hal tersebut, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad atau Komando Strategi Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah penting, yaitu dengan merebut objek vital yang dikuasai oleh pemberontak yaitu gedung RRI dan juga pusat telekomunikasi. Jenazah para jenderal sendiri berhasil ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965 dan dilakukan pengangkatan terhadap jenazah para jenderal tersebut pada tanggal 4 Oktober 1965. Dan hari berikutnya, ke-6 jenderal dan 1 letnan tersebut dimakamkan secara layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata. G30 SPKI merupakan salah satu peristiwa keji yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, di mana para jenderal yang banyak berjasa bagi bangsa Indonesia waktu itu dihabisi dengan secara keji hanya dengan alasan adanya isu kudeta yang ingin mereka lakukan tanpa ada bukti. Sungguh biadab memang para pihak yang terlibat dalam G30 SPKI ini. Menurut kami, mereka semua itu gila akan jabatan, sehingga mereka menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatan tersebut.